Halo, selamat sore semuanya. Kita hari ini mau komsel. Kita mau siapin hati kita yuk buat belajar firman Tuhan sama-sama. Kita mau arahkan hati dan pikiran kita. Dimanapun kita berada saat ini, kita mau khususkan waktu kita untuk kita mendekat sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di mana kami berada. Engkau ada Tuhan Yesus, Yesus. Oh. Terima kasih Tuhan, dalam setiap kondisi keberadaan kami, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Malam hari ini Tuhan, secara tempat kami terpisah, tapi kami mau satukan hati kami Tuhan, untuk masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi, untuk bersekutu dengan Engkau lebih lagi Tuhan. Kami haus, kami rindu akan Engkau. Kami tahu ketika kami terfokus kepada Engkau Tuhan, segala ketakutan kami, segala kekhawatiran kami sirna Tuhan. Karena kami berjumpa dengan Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagi
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Perbuatanmu ajaib, Engkau yang setia. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau ajaib bagiku. Terima kasih. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Engkau hadir
Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau maha hadir. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau bekerja di dalam hati kami. Engkau persiapkan kami untuk menangkap isi hati-Mu bagi kami. Tuntunan-Mu yang ajaib bagi kami. Kami haus akan isi hati-Mu. Kami mau lebih lagi mengerti. Kami mau lebih lagi tangkap apa yang menjadi kerinduan-Mu bagi kami. Roh Kudus yang ada di dalam kami saat ini bekerja. Saat ini buat hati kami haus, lapar akan isi hati-Mu. Terima kasih buat malam hari ini kami boleh bersekutu Tuhan. Kau hadir dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau menikmati isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, puji Tuhan. Hari ini kita mau masuk ke materi Komsel. Kalau sepanjang beberapa minggu yang lalu 8 pertemuan kita mulai membahas tentang kita ini manusia berdosa, tentang arti dosa itu apa. Kita juga belajar Yesus itu siapa. Yesus itu penguasa tunggal di dalam hidup kita. Yesus itu satu-satunya juru selamat dalam hidup kita. Dan kita juga belajar tentang Roh Kudus, ya, bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, bekerja dalam hidup kita. Dan kita bersyukur karena Tuhan kita bukan Tuhan yang jauh, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang dekat, ada di dalam kita, ya. Dan minggu lalu juga kita sama-sama belajar tentang perjamuan kudus, ya, tentang perjamuan kudus dan baptisan air, ya. Nah, modul 1 kemarin kita udah belajar sama-sama dan kita mau masuk ke modul yang kedua. Di modul yang kedua ini kita akan lebih membahas tentang hubungan, ya. Saya mau analogikan seperti ini. Ketika seorang yang biasa tinggal di jalan, bilanglah gelandangan di jalan dengan baju yang kotor, dengan makanan yang ala kadarnya, pasti mereka punya satu kerinduan untuk mereka bisa tinggal di satu rumah yang bagus, mereka bisa tinggal di satu rumah yang fasilitasnya luar biasa. Suatu ketika ada seorang yang sangat kaya datang sama anak tersebut, anak jalanan tersebut, dan katakan, aku mau kamu tinggal di rumahku, aku mau angkat kamu jadi anakku. Di rumahku kamu boleh menikmati segala sesuatu yang ada di sana. Singkat cerita, anak ini pasti sangat happy, ya. Dia senang sekali dan akhirnya dia memutuskan, oke deh, aku mau ikut. Waktu dia ikut, dia masuk ke rumah baru itu, dia mandi, dia bersih-bersih. Tadinya mungkin yang pakai ember, air dari sumur, ini sekarang dia pakai shower dengan sabun yang luar biasa wangi, ya, dengan pakaian yang luar biasa. Pokoknya anak ini menjadi seorang yang baru, ya. Jadi seorang yang baru, yang tadinya kotor jadi bersih, yang tadinya makannya sembarangan ala kadarnya sekarang punya makanan-makanan yang luar biasa yang difasilitasi oleh orang kaya tersebut. Singkat cerita, satu hari berlalu, besoknya dia boleh menikmati aktivitas semua. Dia nonton TV, dia tidur di tempat yang enak dan nyaman, dia lakukan banyak hal. Di sana ada wifi, dia mainan internet dan sebagainya. Hal itu berjalan berbulan-bulan. Dia nikmati semua fasilitas, tapi ada satu hal yang dia tidak nikmati. Di dalam rumah itu, sekalipun ada teman-teman, sekalipun ada orang-orang lain, dan ada orang kaya itu, tapi anak ini tidak bangun komunikasi, tidak bangun hubungan dengan teman-temannya dan orang kaya tersebut. Apa yang terjadi? Akhirnya satu titik, sekalipun punya banyak fasilitas, tapi satu titik anak ini merasa bosen, anak ini merasa jenuh. Apa yang jadi permasalahannya? Yang jadi permasalahannya adalah tidak adanya hubungan. Ketika anak itu jenuh, anak itu memutuskan untuk keluar rumah. Anak itu memutuskan untuk keluar rumah,
Bahkan mungkin anak itu punya kecenderungan, aku kayaknya pengen balik ke kehidupan yang lama deh, karena di sini aku jenuh. Tidak ada komunikasi, tidak ada hubungan. Sama seperti kita adalah orang yang berdosa. Kita seperti anak gelandangan itu, kita seperti anak jalanan itu yang hidup dalam lumpur dosa, dan kita dibawa masuk, kita diundang masuk oleh orang kaya, yaitu Yesus. Dan kita masuk ke dalam satu suasana di mana Yesus menjadi penguasa tunggal. Yesus menjadi tuan rumah, Yesus menjadi pribadi yang tertinggi di dalam rumah itu. Namun kita nggak punya komunikasi. Di dalam sana banyak teman-teman, banyak orang-orang yang sama latar belakangnya sama kita, punya masa lalu yang kelam, tapi kita nggak bangun hubungan. Akhirnya satu titik kita jenuh, kita bilang kehidupan kita yang lalu lebih enak, lebih nikmat, dan akhirnya kita merencanakan untuk keluar. Ya, nah di modul 2 ini kita mau sama-sama belajar tentang hubungan. Apa tujuannya? Supaya ketika kita udah menjadikan Yesus, kita udah tahu Yesus harus dijadikan Tuhan, Yesus harus dijadikan satu-satunya penguasa tunggal, juru selamat, dan di dalam kita ada Roh Kudus, kita tidak berpikir lagi untuk kembali ke kehidupan yang lama karena kita punya hubungan. Ya, 2 tujuan yang ingin kita capai adalah yang pertama, kita memahami ada 2 hubungan yang terbangun sebagai orang percaya di dalam Yesus. Ada 2 hubungan. Secara garis besar ada 2 hubungan, dan yang kedua tujuan kita adalah memahami bagaimana mengembangkan kedua hubungan tersebut. Ya, yang pertama hubungan. Saya teringat dengan bentuk kita, ya bentuk kita bukan bentuk, maksudnya lambang dari kekristenan itu salib. Itu melambangkan hubungan. Satu garis dari bawah ke atas dan satu lagi garis dari kiri ke kanan. Ada 2 hubungan ketika kita percaya dalam Yesus. Yang pertama hubungan garis antara kita dengan Tuhan yang digambarkan dengan garis vertikal. Ya, lalu yang kedua hubungan kita dengan sesama orang percaya, yaitu garis horizontal. Ya, yang pertama kita mulai sama-sama di dalam Efesus 2 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Efesus 2 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Di sini kita bisa lihat bahwa kematian Yesus di kayu salib bukan sekedar untuk membawa kita kepada kehidupan kekal setelah kematian. Tapi kematian Yesus di kayu salib di dalam ayat yang ke-13 dan ke-14 dikatakan kita yang tadinya jauh menjadi dekat. Pengorbanan Yesus itu meruntuhkan tembok pemisah. Meruntuhkan tembok pemisah antara kita dengan Allah, yaitu perseteruan. Perseteruan itu bisa timbul karena dosa. Dan di modul lalu kita udah sama-sama bahas. Ya, jadi kita mau tangkap sama-sama bahwa kematian Yesus di atas kayu salib itu pun memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Tugas kita apa? Tugas kita adalah menjaga hubungan yang telah diperbaiki. Mari kita sama-sama sadari, untuk sebuah hubungan, Yesus harus meninggalkan surga, datang ke dunia, mati di kayu salib, baru hubungan manusia dengan Allah dipulihkan. Artinya, di mata Yesus, hubungan lebih penting daripada nyawanya sendiri. Biarlah ini boleh menjadi perenungan setiap kita, dan kita pun memandang bahwa hubungan dengan Allah itu merupakan hal yang sangat penting. Yesus memandang itu hal yang sangat penting. Biarlah kita yang sudah menerima pengampunan dosa, sudah menerima pemulihan hubungan, kita pun memandang hal itu merupakan hal yang sangat penting. Untuk itu penting bagi kita untuk menghargai apa yang sudah Yesus lakukan dalam hidup kita. 3 bentuk persekutuan dengan Allah. 2 jenis hubungan. Yang pertama hubungan dengan Allah. Ada 3 bentuk persekutuan dengan Allah. Yang pertama persekutuan dengan Allah itu melalui
Ya, persekutuan dengan Allah yang pertama itu melalui doa. Dan kita udah beberapa kali pernah bahas tentang doa ini. Kita mau ingetin lagi sama-sama, ya. Kita mau lihat sama-sama di dalam kitab Matius 6. Matius 6 ayat yang kelima. Matius 6 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepada kamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Judul perikop ini adalah hal berdoa. Dan di dalam perikop ini lengkap banget. Yang pertama, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8 itu Yesus sedikit menjelaskan mengenai hal teknis dalam berdoa. Dimulai jangan kamu berdoa untuk dilihat orang, dinilai orang. Yesus selalu jelaskan di mana sih tempat yang baik untuk kita berdoa. Di tempat yang tersembunyi, ya. Lalu bagaimana kata-kata kita dalam berdoa? Jangan bertele-tele, ya. Dan kita dikasih tahu sama Tuhan di ayat yang ke-8 bahwa Dia tahu apa yang kita perlukan sebelum kita memintanya. Ini hal-hal teknis, ya. Pertemuan berikutnya nanti kita akan lebih bahas spesifik tentang doa. Kalau Yesus sampai mengajar kita tentang doa, mengajar murid-murid tentang doa, menunjukkan bahwa Yesus memandang doa merupakan hal yang penting. Beberapa kali kita sama-sama mendengar, kita tahu sama-sama Yesus keluar subuh-subuh, Dia berdoa. Setelah pelayanannya, Yesus naik ke atas gunung, Dia berdoa. Di saat masa sukar, Dia naik ke taman. Ya, di situ taman Getsemani.